Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Sofia, NIM 0306181017, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas PGMI 6, semester 6, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS salah satu mata kuliah saya, yaitu tematik di kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Anggia Nadrah Lubis MPD. Sebelum memulai videonya, di sini saya akan memberitahu bahwa saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah materi pembelajaran aktif dan yang kedua adalah joyful learning atau pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam pembelajaran tersebut, baik interaksi antara peserta didik maupun interaksi antara peserta didik dengan pendidiknya atau dengan guru. Pembelajaran aktif bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa. Pembelajaran aktif memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pengembangan keterampilan siswa. Yang kedua, peserta didik tidak hanya mendengarkan pembelajaran secara pasif, tetapi juga melakukan sesuatu yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkenaan dengan materi. Yang keempat, peserta didik lebih banyak berpikir kritis, melakukan analisis, dan melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah umpan balik akan terjadi lebih cepat pada proses pembelajaran. Pembelajaran aktif memiliki 4 unsur penting. Yang pertama adalah mengalami. Pada tahap mengalami ini, peserta didik melakukan penelitian atau melakukan kegiatan sendiri untuk mencari materi pembelajarannya. Yang kedua ada interaksi. Pada proses interaksi, peserta didik berdiskusi dengan teman-temannya dan bertukar pikiran dari hasil penelitiannya tadi. Yang ketiga ada komunikasi. Pada tahap komunikasi ini, salah satu peserta didik dari setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok-kelompok mereka di depan kelas dan membagikannya kepada teman-temannya yang lain. Dan yang terakhir ada tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini, guru meminta siswanya itu untuk membuat kesimpulan dan melakukan tanya jawab untuk mengulang kembali materi apa yang sudah dipelajari. Salah satu strategi guru untuk meningkatkan hasil belajar adalah dengan menggunakan model-model pembelajaran. Salah satunya adalah menggunakan model pembelajaran menyenangkan atau joyful learning. Joyful learning atau pembelajaran menyenangkan adalah suatu proses pembelajaran atau pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik itu merasa nyaman dalam pembelajarannya karena pembelajaran tersebut menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan ini bukan berarti harus peserta didik ini harus tertawa terbahak-bahak, tetapi dalam proses pembelajaran terdapat kohesi antara guru dan peserta didiknya yang menimbulkan kenyamanan dalam belajar dan terjalinnya komunikasi yang baik antara guru dan peserta didiknya. Joyful learning dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis oleh siswa, kemampuan untuk merumuskan kesimpulan, dan kemampuan untuk mencari sendiri materi pelajarannya, serta menghadapkan siswa kepada pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materinya karena kelas didesain lebih menyenangkan dan menghadapkan kepada hal-hal yang berbau visual.
Joyful learning atau pembelajaran menyenangkan bertujuan untuk menggugah sepenuhnya kemampuan belajar dari siswa, membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan memuaskan bagi mereka, dan menyumbangkan sepenuhnya kebahagiaan, kecerdasan, dan keberhasilan hidup terhadap siswa. Penerapan joyful learning dapat dilakukan dengan memotivasi tumbuhnya harga diri yang positif kepada anak dan memberikan lingkungan dan kondisi yang tepat untuk semua anak. Dengan kata lain, setiap anak merasa kontribusinya sekecil apapun dihargai. Lalu mereka merasa aman secara fisik dan secara psikis terhadap lingkungan belajarnya dan gagasan mereka dihargai. Teknik joyful learning yang diterapkan pada sekolah memiliki 4 tahap. Yang pertama, ada tahap persiapan. Beberapa komponen yang harus disiapkan adalah sugesti yang positif, lingkungan fisik yang positif, tujuan yang jelas, manfaat bagi siswa, sarana pembelajaran, dan rangsangan ingin belajar. Yang kedua, ada teknik penyampaian. Yang dimaksudkan dalam teknik penyampaian ini adalah mempertemukan pembelajaran dengan materi pembelajaran yang diawali secara positif dan menarik. Yang ketiga, ada teknik pelatihan. Pada teknik ini dapat dilakukan dengan meminta siswa melakukan suatu keterampilan dengan berulang-ulang, yaitu dengan menyuruhnya untuk melakukan suatu keterampilan, lalu segera mendapatkan umpan balik, dan setelah itu menyuruhnya lagi untuk melakukan atau mempraktikkan keterampilan itu lagi. Yang keempat, ada teknik penutup. Dalam teknik ini disarankan bagi guru untuk memberikan penguatan kepada siswa. Hal ini berfungsi agar materi pembelajaran mudah diingat oleh siswa dan bertahan lama dalam ingatannya. Nah, sampai di sini saja pembahasan saya tentang pembelajaran aktif dan model pembelajaran joyful learning. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi para pendengar dan dapat menambah wawasan bagi semua yang mendengarkan video ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.